Makanya ada yang namanya soleh, ada yang namanya muslih. Ya. Soleh itu adalah baiknya itu untuk dirinya sendiri. Baik, soleh, baik. Sholat, puasa, zakat, zikir, duit-duit pergi haji itu soleh. Tapi kan tidak cukup orang itu hanya soleh karena harus muslih. Muslih itu adalah memperbaiki. Nah, memperbaiki harus soleh dan muslih. Nah, kalau memperbaiki ya harus ada dakwah. Nah, di sini alhamdulillah dengan adanya pengajian ini pelan namun pasti akan ada yang namanya proses menjadi lebih soleh dan menjadi lebih muslih untuk mengajak orang lain. Ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita, kan gitu awal-awalnya. Dakwah itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat dan dimulai yang paling mudah. Ojo sing angel-angel, yang paling dekat, yang paling mudah. Ini saya mulai dengan ayat-ayat yang di Al-Quran itu banyak sekali. Termasuk yang saya baca di dalam surat Toha tadi. Kalau dalam surat Toha tadi bunyinya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Allah di dalam surat Toha itu memperkenalkan dirinya, yakni siapa yang menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu diturunkan bukan dalam rangka untuk kesempitan. Jadi Allah lah yang khalaqal arda was samawatil ula, yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Maka oleh karena itu semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak Bu, bumi dan isinya ini miliknya Allah? Betul. Faktanya kita itu tidak bawa kok kalau mati. Faktanya nggak bawa. Bumi dan seisinya, langit seisinya ini hanya merupakan fasilitas yang dipinjamkan oleh Allah kepada manusia untuk bisa hidup. Karena manusia hidup itu butuh kebutuhan-kebutuhan barang, benda-benda, atau bahkan pokoknya sesuatu yang ada di langit, di bumi, di antaranya, bahkan di balik bumi, di dalam bumi. Wa ma tahtas tsara, di bawah tanah. Lahu mulkus samawati wal ardi, baginyalah kerajaan langit dan bumi. Di situ Allah menggunakan kata lafadz as-samawat, itu jamak dari as-sama, berarti itu langit itu jumlahnya lebih dari satu. Makanya ada langit-langit, bukan langit-langit rumah ya. Wal ardi, arti itu jumlahnya satu, berarti bumi ini memang satu. Dan Allah adalah raja di raja, raja di raja, yang memiliki semuanya, yang menciptakannya, mengaturnya, menjaganya, mengurusnya, dan termasuk manusia itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ini Pak Bu merasa nggak kalau kita ini diurusi oleh Allah? Merasa nggak? Harus merasa Pak Bu. Karena Allah itu sendiri menyatakan dirinya adalah yang mengurusi seluruh alam ini. Rabbus samawati wal ardi. Rabbun itu artinya adalah beda dengan ilahun. Kalau ilahun itu Tuhan, kalau Rabbun itu yang memelihara, yang menjaga, yang mengurus. Jadi sampai rizki-rizki tumbuhan, rizkinya binatang, melata yang kecil itu semuanya adalah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ini sok merasa bahwa ya siapa kalau tidak kita sendiri yang mengurus gitu. Siapa kalau tidak kita? Makanya orang-orang seperti ini sok kepedean merasa bahwa nasibnya adalah dia sendiri yang menentukan. Ya, itu seperti itu. Nah ini kalau bicara seperti ini sangat mendalam sebenarnya kalau dilanjutkan. Kepengurusan Allah itu adalah pertama mengurusi semua pergerakan benda-benda yang ada di langit dan di bumi, di antara keduanya itu diurusi. Makanya benda-benda langit itu tepat berada di garis edarnya, tidak pernah berubah. Bumi itu kalau dia itu 2 mili saja menjauh dari matahari, apa yang terjadi? Bumi ini akan membeku. Kalau 2 mili mendekat ke matahari di garis edarnya, bumi itu akan apa? Akan hangus, akan terbakar. Subhanallah, kita diurus sampai begitu. Di sisi lain, Allah itu kalau mengurus itu membuat aturan, membuat rambu-rambu. Utamanya itu adalah kepada manusia. Makanya kalau Allah itu membuat syariat, itu adalah dalam rangka Allah sedang mengurusi kita. Salato wajib mbok lakoni ping 5 sedina sedalu. Poso nutuk saulan wulan Ramadan setahun pisan. Wong lanang, wong wedok, manusia, orang yang beriman, itu diseru semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini termasuk makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama manusia diberi kemampuan membuat alternatif aturan. Karena manusia itu memiliki apa? Memiliki pikiran, memiliki imajinasi, memiliki keinginan. Maka kemudian dia bisa mengatur ini, mengatur itu. Tapi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aturan manusia yang tidak berdasarkan aturan Allah, maka dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi ini, baik di daratnya maupun di lautannya, adalah akibat atau ulah tangan-tangan manusia. Maka berbahagialah kita karena keimanan kita meyakini bahwa kita ini harus merasa sedang diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Dan termasuk di situ adalah kita diurusi oleh Allah, ditunjukkan. Ojo mangan ngene. Ojo ngono caramu mengembangkan harta. Jangan gitu. Mengelola masyarakat jangan begitu. Kepada anak harus begitu, kepada anak jangan begitu. Kepada istri harus begitu, kepada istri jangan begitu.
kepada istri lebih baik begitu sebaliknya kepada suami. Makanya adanya hukum-hukum itu. Berbahagialah kita karena keimanan kita itu merasa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada persoalan, kita kemudian mohon ampun, ya Allah salahnya di mana aku ini? Kalau kita menemukan kesempitan hidup, kita ini harus apa? Harus apa namanya? Melihat diri sendiri. Apa namanya? Introspeksi. Waduh 100 ibu-ibu ini. Harus introspeksi. Harusnya kalau mengikuti aturan Allah, kita ngikut, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, harusnya nggak ada masalah. Loh kok itu ada masalah? Nah, kita harus introspeksi dan kita mencari-cari tahu. Kemudian pada saat sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Nabi Nuh pernah menyatakan kepada umatnya, wa qul tastaghfiru, istaghfiru. Mohon ampunlah kepada Allah, istaghfiru rabbakum. Kamu mohon ampunlah kepada Rabbakum yang mengurusi kamu. Harusnya kalau kamu diurus Allah itu ya beres-beres saja, yang ngurus itu adalah Allah. Kok kamu itu diurus oleh Allah kok nggak beres? Ya berarti ada sesuatu yang salah, berarti kamu nggak mengikuti. Ketika kamu diurus Allah nggak taat, nggak patuh, nggak manut. Innahu kana ghaffaro, sesungguhnya adalah Allah, Rabbukum itu adalah ghaffaro, sangat maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrodor, karena kata Nabi Nuh, akan dikirimkan kepadamu alaikum midrodor, yaitu apa? Mendung yang membawa hujan. Yang dari hujan itu wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan akan menumbuhkan dengan hujan-hujan itu jannatin, kebun-kebun kamu, sawah-sawah kamu, ladang-ladang kamu. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki salah satu yang tidak kecil itu adalah melalui hujan, karena dari situ akan terdapat kehidupan. Wa yaj'al lakum anhar, dan dari hujan itu, dari kebun-kebun yang terairi oleh hujan itu akan terkumpul air mengumpul menjadi anhar, sungai-sungai. Dari sungai itu mengalir ke seluruh penjuru bumi, akan menghidupi manusia. Nah seperti itu. Nah hari ini kita fokus, itu filosofi awalnya ya, bahwa kita itu mengikuti aturan Allah. Kita yakini bahwa kita ini Allah lah yang mengurus kita, yang mengurus seluruh alam dan seisinya ini. Ya, sudah diurusi. Bumi itu, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu sudah diurusi Allah Subhanahu wa taala. Angin itu bergerak dari yang dingin ke panas. Betul Pak? Ya betul ya. Dari dingin ke panas ya. Ya, dari misalnya sekarang ini musim dinginnya di selatan misalnya sekarang. Kalau musimnya dinginnya di selatan berarti apa? Udara bergerak dari selatan ke utara. Itu. Karena bergerak dari selatan ke utara, relatif tidak melalui lautan, kan gitu. Karena tidak melalui lautan, maksudnya dari mana? Dari Australia ya, benua Australia kering. Maka kemudian tidak membawa apa namanya, udara basah ya, udara basah. Maka kenapa kemudian muncul musim kering. Sebaliknya kalau yang panas itu Australia,
maka kemudian angin akan mengarah ke sana. Anginnya membawa udara basah yang berasal dari laut. Begitulah terjadinya musim itu Allah yang ngurus. Dan kita tidak pernah bisa apa? Tidak pernah bisa melawan kan? Tidak pernah bisa melawan. Makanya ketika berhadapan dengan itu Allah mengatakan wis pasrah wae, tawakal. Tawakal, pasrah wae. Manut 100% manut nang Gusti Allah. Wong kita ini hamba. Kita ini kan hamba. Kalau hamba itu berarti apa? Ya manut. Kita ini hamba dan khalifatullah, wakil Allah. Kalau menjadi wakil itu pembantu. Pembantu yang baik itu kira-kira gimana? Siap diperintah kan? Mosok pembantu itu kreatif dewe. Gak dingongkon ngurai jeding. Ono pembantu dari desa pengen disebut pembantu yang baik. Wah, pekerjaan dikerjakan semuanya. Ada baju-baju yang menurut dia tidak beres, dikumbah. Yang bingung siapa? Yang bingung juragannya itu. Makanya kalau kita ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, kita ini diam kita ini, menunggu diperintah. Dan diam kita bukan diam yang apa namanya, tidak proaktif ya. Diam kita dalam karena siap diperintah, siap diatur. Nah kita itu seperti itu. Kalau kita mau seperti itu, masya Allah, juragan kira-kira gimana itu? Kasih bonus, kasih jackpot. Kalau dikasih jackpot itu wah luar biasa itu. Allah yang memiliki semuanya, yang menggerakkan hati dan pikiran manusia. Makanya kalau manusia itu hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan perasaannya, berarti hanya itu saja. Dia tidak pernah merasa bahwa dia itu apa? Punya juragan. Yang juragan itulah yang mengatur dia. Kalau dia taat, kalau dia loyal, ya dia ini cepat naik pangkat. Kalau kita ini menjadi karyawan di sebuah perusahaan, yang naik pangkat ini kira-kira yang bagaimana? Yang loyal kan? Yang loyal. Pinter itu bukan nomor satu. Tapi kalau loyal, insya Allah pelan namun pasti akan jadi pinter, difasilitasi sama juragannya, bose, sama ownernya. Ayo sekolah, ayo kursus, didatang guru, didatangkan pelatih. Kowe wayan naik, kono aja kerja teknis toh. Sekarang kamu jadi penyelia. Apa itu penyelia itu? Manajer tingkat 1, first line manager namanya. Bahasa gayanya begitu. First line manager. Jadi dia itu tukang mandor ya. Dia dianggap senior kan. Nah, datang yang baru-baru. Hei, kamu jangan begini, kamu datang briefing dan sebagainya. Kalau sudah begitu menjadi middle manager. Kalau sudah begitu menjadi top manager. Kalau sudah begitu dipercaya itu. Nah, makanya kita ini sebagai hamba Allah disuruh, diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala itu. Semuanya ini milikku. Akulah raja di kerajaan diraja, maha diraja dunia alam seisinya ini. Jangan sok pede bahwa manusia itu dengan akalnya kemudian mampu menciptakan segalanya. Manut toh. Kalau hidup itu manut, sebenarnya hidup itu murah enggak? Murah enggak? Hidup itu murah aslinya. Biaya hidup itu enggak mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Ya, yang mahal itu sosialita itu nek gak bajune 5 juta gak digawe iku.
Ibu-ibu, nggak ada yang sosialita di sini. Ya. Jadi kalau kita itu manut, kita itu bisa sangat sederhana, tapi tampilan tetap pede. Ya. Tetap pede. Karena kita ini di bawah panduan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana utama, yang mana tidak utama. Yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Pamer itu penting apa enggak? Tak takut deh Gusti Allah, pamer itu penting apa enggak? Ternyata pamer itu gak penting, malah gak boleh, namanya riya. Riya itu pengen dipuji ketika dilihat. Sum'ah pengen memperdengarkan, ya. Jadi kalau punya gelang, ya apa caranya terdengar dikai kerincingan, kerincing supaya dipuji orang. Lah itu tidak boleh, riya, sum'ah dan sebagainya tidak boleh. Nah, kita tanya kepada Allah yang mengurusi kita. Nah, pada malam hari ini, nah itu tadi pengantar itu. Kita bicara tentang mengembangkan harta. Harta itu wae Gusti Allah. Kepemilikan itu adalah istikhlaf. Istikhlaf itu proses menggantikan posisi. Proses menggantikan posisi, mengganti. Nah, makanya kepemilikan harta benda oleh manusia itu harus atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik hakiki. Jadi pemilik hakiki itu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu memiliki harta benda, sesungguhnya apa? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang diizinkan kepada kita untuk mengaku-ngaku memilikinya. Wekku iki, gak kok iki wek Gusti Allah. Aku iso njupuk barang mergo iku wek Gusti Allah. Boleh begitu? Tidak boleh, mencuri tidak boleh. Karena mencuri itu adalah cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengakui kepemilikan seseorang terhadap benda. Ada dua hal tentang penguasaan harta oleh manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, izin untuk mendapatkan dan menguasainya. Izin untuk mendapatkan dan menguasainya. Jadi kalau misalnya kita ini punya ladangnya 1 hektar. Caranya kita membeli, jual belinya sah. Berarti kita ini dengan cara begitu kita sudah mendapatkan izin untuk menguasai. Terserah kita mau pakai apa. Tetapi pemakaiannya adalah pemakaian yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, membeli motor, membeli apa, ya kita manfaatkan. Kita manfaatkan karena itu adalah izin yang sudah diperoleh untuk kita menguasainya. Kita pakai, enggak kita pakai, kita berikan kepada orang lain, kita hadiahkan, terserah kita. Nah, itu yang pertama. Itu adalah namanya sebab kepemilikan. Jadi ada sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan oleh Allah. Nanti akan kita sebutkan di sini. Tapi ada sebab-sebab yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Contoh apa? Sebab-sebab yang kita itu merasa memiliki, ternyata dengan cara itu sebenarnya tidak ada izin dari Allah. Apa misalnya? Mencuri. Apalagi? Menipu. Apalagi? Nah, wis mencuri sak wadyabolone, mencuri, merampok, menggarong, memalak. Iya, seperti itulah. Jadi kalau mencuri itu adalah mengambil sembunyi-sembunyi. Kalau merampok, mengambil
terang-terangan. Kalau merampok itu pencurinya yang terang-terangan itu mendatangi pemilik. Tetapi ada yang merampok itu adalah dia nggak mendatangi pemilik, tapi menunggu pemilik itu mendatangi dia. Apa namanya? Bukan. Kalau di jalan, ya, rampok-rampok itu datang siap. Kalau orang lewat, pembegal. Itu juga termasuk turunan dari pencuri. Nah, cara-cara seperti itu adalah bukan cara yang diizinkan, termasuk nyolet, apa namanya? Nyopet, nyolet, sing iki lho tanda tangan kemudian rekeningnya tiba-tiba dapat transferan gitu. Korupsi maksudnya ya. Korupsi maksudnya. Nah, itu yang tidak diizinkan. Nah, kita harus mengenali hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita itu menahan diri terhadap sesuatu yang diharamkan perolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganti. Itu harus diyakini itu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan keyakinan. Jadi sebenarnya kalau orang itu sudah yakin dengan keyakinan 100%, di mana persoalan rezeki, persoalan kepemilikan, apalagi nanti soal pengembangan harta yang sudah ditunjukkan oleh Allah jelas-jelas, maka umat Islam itu orang mukmin, orang muslim dengan menggunakan keyakinannya itu dia menatap hidup itu jelas, menghadapi hidup ini jelas. Dia tidak akan pernah tergiur dengan cara-cara yang di situ Allah tidak izinkan untuk memiliki atau menguasai sesuatu. Dan dia tidak seperti orang-orang itu nek gak royokan gak kedumanan, apa namanya itu? Nek yen ora melu edan ora keduman. Dan itu wis zaman saiki katanya Rangga Warsito. Besok ing rejaning zaman yen ora edan, ora melu edan, ora keduman. Nah, jangan melu-melu edan ya. Jadi kita yang namanya edan itu apa ya? Gila ya. Gila itu menggunakan cara-cara yang tidak seperti biasanya. Tapi hari ini memang kebalik. Sing edan itu, sing diarani gila itu adalah orang-orang yang lurus itu. Anjene kon gendeng cara penak ngene gak gelem. Itu dianggap gila. Yaitu orang asing, kata Rasulullah. Tuba lil ghuraba. Bada'al Islam ghariban. Islam itu datang dulu saat pertama gharib, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Dan Islam suatu ketika nanti akan datang tiba masanya juga asing, kama bada'a sebagaimana zaman pertama dulu datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terkategori asing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah terkait dengan penguasaan harta. Yang kedua, izin untuk mengelola dan mengembangkannya. Dua hal inilah yang akan ditanyakan kepada manusia di akhirat nanti. Izin untuk mengelola. Dua. Jadi makanya sudah barang itu sudah benar caranya. Kerjanya halal, diperoleh secara sah, dapat duit dikantongi. Nah, itu satu hal. Satu hal lagi berikutnya adalah setelah duit itu dikantongi, dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa itu adalah dikelola untuk apa? Apakah dengan cara-cara yang benar? Misalnya membelanjakan sesuatu yang diharamkan. Contohnya apa? Belanja apa misalnya? Membeli minuman keras. Terus apa lagi?
Dalam? Iya, tombok judi itu kalau untuk dikembangkan, maunya dikembangkan sebenarnya kan. Orang judi itu kan mau mengembangkan harta sih. Gini betul. Tapi itu cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya judi, itu namanya zero sum game. Ya, zero sum game, tahu ya zero sum game? Jadi zero itu nol. Jadi meskipun dia itu judi itu katakanlah misalnya apa namanya, orang judi apa ya misalnya, judi dadu misalnya ya, dadu itu kan ada biasanya saya orang matematika jadi ada tiga dadu. Setiap dadu itu bentuknya kubus, ada mata 1, 2 sampai 6. Kemudian dikocok akan muncul yang atas itu. Ada orang 5, ada 10 main dadu semuanya. Kira-kira uangnya bertambah apa tidak? Ya, uangnya hanya muter saja. Ada orang yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi kalau ada permainan seperti itu namanya zero sum game, itulah judi. Bedakan dengan jual beli. Kalau jual beli yang satu itu dapat duit, yang satu dapat barang. Sama-sama bolehnya kan dapatnya kan? Yang satu butuh duit, makanya dia menjual. Yang satu butuh barang, makanya dia membeli, sama-sama untung dia dapat. Saya punya beras, saya butuh lauk, saya beli lauk. Saya butuh menjual, kulak saya 1000, saya jual 1100, saya untung. Yang untung siapa? Penjual atau pembeli? Dua-duanya. Dan ini luar biasa. Pintu yang dengan demikian akan menjadikan barang itu terdistribusi. Coba, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang lain belum mau pengajian atau beringatkan, namanya adalah nahi mungkar. Pena nanti bu, amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana? Pena amar ma'ruf nggih? Nahi mungkar gimana? Sulit. Bisa diceladu kita. Koyo suci dhewe ae gitu. Koyo swarga iki wekmu dhewe ae. Ngaku paling becik, ngaku paling apik. Amar ma'ruf itu juga berat. Tapi kalau dibandingkan dengan nahi mungkar, berat nahi mungkar. Amar ma'ruf itu berat apabila dibandingkan dengan sholat. Berat mana? Sholat sama amar ma'ruf? Karena kalau sholat itu urusan pribadi, tidak terkait dengan orang lain kan, lebih mudah. Makanya ada yang namanya soleh, ada yang namanya muslih. Ya. Soleh itu adalah baiknya itu untuk dirinya sendiri. Baik, soleh, baik. Sholat, puasa, zakat, zikir, duit pergi haji itu soleh. Tapi kan tidak cukup orang itu hanya soleh, karena harus muslih. Muslih itu adalah memperbaiki. Nah, memperbaiki harus soleh dan muslih. Nah, kalau memperbaiki ya harus ada dakwah. Nah, di sini alhamdulillah dengan adanya pengajian ini, pelan namun pasti akan ada yang namanya proses menjadi lebih soleh dan menjadi lebih muslih untuk mengajak orang lain. Ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita, kan gitu awal-awalnya. Dakwah itu dimulai dari orang-orang yang paling dekat dan dimulai yang paling mudah. Ojo sing angel-angel, yang paling dekat, yang paling mudah. Itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentang yang pertama, sebab-sebab kepemilikan sesuai syariat Islam. Itu adalah bekerja.
Jadi bekerja itu adalah salah satu cara dari kita nggak punya menjadi punya. Kalau bisnis itu dianggap bekerja nggak? Bisnis sebenarnya tidak dianggap bekerja. Ya. Bisnis itu dianggap berusaha. Dalam arti mengembangkan harta. Kalau bekerja itu adalah misalnya menghidupkan tanah mati. Kalau zaman dulu ada nggih tanah mati ya. Sing ono oro-oro gak ono sing duwe. Zaman dulu. Makanya orang-orang dulu itu bisa sampai punya sawah itu. Bisa kebun itu. Suruh sono berapa kilo, sana berapa kilo, dia ini patok gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ditata oleh pemerintah, administrasi pertanahan, Badan Pertanahan Nasional kalau di Indonesia. Nah, itu namanya adalah menghidupkan tanah mati, ihyaul mawat. Menggali kandungan bumi. Ini apa namanya? Tambang ya. Nah, tambang. Termasuk di situ adalah tambang pasir, tambang batu, ada tambang batu bara, menambang logam, menambang di situ ada emas. Zaman dulu itu adalah orang itu nyari. Hari ini masih ada itu. Masih. Dalam? Iya, masih banyak. Ya. Kemudian berburu. Para pelaut kita sesungguhnya adalah berburu. Hari ini ternyata masih ada ya zaman berburu ya, katanya nggak ada, ternyata masih ada. Laut kita itu ternyata belum dikelola yang sifatnya itu adalah seperti di daratan, misalnya ditaburi bibit gitu ya. Terus kemudian ya mungkin sudah ada inisiatif pribadi-pribadi ya, tapi kalau itu lautan itu kan sebenarnya miliknya negara bukan miliknya pribadi. Maklar, nah maklar ini namanya McLaren ya, maklaran. McLaren itu bondonya bondo apa? Hah? Bondo abab. Tapi sebenarnya bukan abab loh Bu. Karena bondo keberanian, bondo keterampilan, bondo linknya apa ya linknya? Channel ya. Iya. Jadi orang nggak punya. Dia hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli, yaitu maklaran. Jadi karena itu maklar itu gak bondo duit. Jadi oleh karena itu kalau kita nggak punya apa-apa, kalau nggak jadi pegawai, apalagi pegawai negeri, nah kita bisa maklaran. Dalam bahasa fikih namanya samsaroh. Nah, maklaran itu bisa kaya loh ya. Banyak nggak perusahaan-perusahaan yang ternyata sebenarnya adalah prinsip maklar. Contohnya di properti ya. Di properti misalnya ada perusahaan apa? Apa? Bridgestone. Terus yang dari Australia itu apa? Ada Railway juga ya. Seperti itu. Banyaklah contohnya. Itu ternyata begitu. Kemudian mudorobah. Mudorobah itu ada dua pihak, yaitu yang mengelola harta sama pemilik harta. Nah, di sini yang dimaksud di dalam mudharabah itu yang mengelola harta. Nggak punya duit, duitnya investor, kita kelola karena kita dipercaya. Dipercaya karena kita itu karakternya baik. Tapi nggak cukup ya, mempercayai orang itu karena karakter baik, nggak cukup. Nggak cukup. Wong iki polos, api, insya Allah jujur, cukup nggak? Nggak cukup. Kalau dia nggak punya kepintaran gimana? Nggak punya kapasitas. Nah, jadi siki duitku gawean bisnis aku punya 100 juta disangoni perusahaan mergo dirumahkan misalnya. Ternyata kita salah pilih orang. Orangnya orang masjidan, sholatnya wapi, tapi dia nggak punya kemampuan untuk apa? Untuk mengelola bisnis, mengembangkan harta. Banyak yang terjadi begitu. Kemudian musakot ini mengairi tanaman. Zaman dahulu kalau di Arab itu ada namanya tukang siram.
Nah, Yahudi Bani Khaybar di Khaybar sana itu dulu ketika Khaybar ditaklukkan oleh Islam, Yahudi itu melamar. Ya apa iki wis, aku gak apa-apa wis, tukang siram saja. Nah, namanya musakot itu. Nah, dia bondonya apa? Bondonya tenaga, nyirami, terus kemudian kalau panen dapat bagian persentase. Kemudian ijaroh itu kita disewa tenaga kita, disewa pikiran kita, disewa apanya lagi? Ya keterampilan kita gitu kan. Pokoknya kita ini disewa, dan karena disewa itu, jadi yang sebenarnya bisa disewa itu kan bukan hanya barang atau benda, tetapi orang pun bisa disewa. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau para pegawai negeri yang nyewa siapa? Pemerintah, kan gitu. Kalau dia pegawai swasta yang nyewa siapa? Perusahaan, gitu. Itu seperti itu. Nah, itu ya sebab-sebab kepemilikan. Nah, sekarang sebab-sebab, masih ada lagi, yaitu waris. Waris itu menjadi sebab-sebab kita bisa memiliki sesuatu. Sesungguhnya kalau orang mati itu kan bendanya kan kembali kepada Allah, karena itu miliknya Allah kan? Betul? Betul. Tapi oleh Allah diatur. Tidak diberikan kepada siapa-siapa, tapi diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Allah. Dan siapa yang ditunjuk itu siapa saja? Punya suami enggak? Kalau yang meninggal perempuan. Punya anak enggak? Kalau enggak punya suami, punya anak, dapat berapa? Itu angka-angkanya, itu sudah ditunjukkan dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. Ada yang dapat separuh, seperempat, seperdelapan. Itu angka-angkanya ya, separuh, seperempat, seperdelapan. Ada yang sepertiga, 2/3, seperenam. Itu kali lipatnya semua. Nah, itu seperti itu warisan. Jadi kalau waris itu adalah pola pemilikan sesuatu karena izin Allah, dia tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak perlu melakukan sesuatu. Kalau yang namanya berburu tadi kan melakukan sesuatu. Jadi ternyata ada orang itu mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apa-apa. Dalam dapat warisan itu. Ada lagi, contohnya apa? Hibah. Ada lagi apa? Hadiah. Iya kan? Kalau di dalam Islam dikenal seperti itu. Makanya ada jalur bergeraknya harta itu karena mekanisme pasar jual beli tadi. Tetapi ada juga jalur yang bukan mekanisme pasar. Karena ada orang-orang itu kalau mengikuti mekanisme pasar, dia pasti nggak dapat. Karena apa? Dia nggak bisa beli. Kenapa nggak bisa beli? Karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia sejak lahir dia cacat, misalnya. Karena dia sejak lahir dia tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna daksa, bahkan tuna wisma. Orang-orang seperti itu jangan dibiarkan bertarung di pasar, karena pasti tidak akan pernah mendapatkan. Itu hebatnya Islam, mekanisme distribusi kekayaan hartanya Allah. Caranya begitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya harta, ya ambillah sebagian untuk sedekah. Dan itu didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dorongan Allah itu supaya apa sih? Supaya terjadi kemakmuran itu, distribusi harta benda itu lebih merata. Supaya tidak terjadi kekayaan itu menumpuk pada seorang atau beberapa orang saja, yang itu terjadi pada peradaban kapitalisme sekarang ini.
Coba, kekayaan itu ternyata hanya jadi 90% kekayaan itu hanya dimiliki oleh 10%. Lama-lama akan menumpuk itu 90%, 95% hanya dimiliki oleh 5% orang. Para siapa itu? Pengendali penguasa itu sebenarnya orang-orang kaya itu. Yang disebut apa? Oligarki. Ya, oligarki itu bisa membeli siapa saja, dan itu tidak akan pernah terjadi dalam dunia Islam. Nah itu ya, pemberian kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Pemberian harta negara kepada rakyat, harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga, yang tadi saya sebutkan, dapat sedekah, dapat hadiah, dapat dan seterusnya. Nah itu, jadi kita kalau belum punya apa-apa, kita harus memasuki untuk bisa mendapatkan apa-apa itu melalui berapa cara ini? Bekerja, waris, kebutuhan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau bekerja tadi itu banyak ya. Menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, maklar, mudharabah, musakut, ijarah. Kerja. Para sarjana itu kalau belum punya duit, karena mungkin duitnya sudah habis untuk sekolah, yang dilakukan pertama kali apa? Ya kerja. Ya kerja. Namanya create the money, membikin uang, mencipta uang dari tidak ada menjadi ada melalui keterampilan mereka. Keterampilannya bisa disewa orang lain atau keterampilannya bisa digunakan sendiri. Makanya ada employed, ada self-employed. Ada employed, ada self-employed. Kalau employed itu bekerja untuk orang lain. Kalau self-employed bekerja untuk dirinya sendiri. Contohnya apa kalau orang bekerja untuk dirinya sendiri itu? Contohnya apa? Nah, tukang cukur itu kan bekerja untuk dirinya sendiri. Betul? Nah, tukang cukur. Tukang jahit. Tetapi tukang jahit yang mandiri. Karena ada tukang jahit itu yang di garmen, itu digaji. Itu berarti bekerja untuk orang lain. Dalam? Tukang cuci. Ya bisa. Tukang cuci. Bekerja untuk dirinya sendiri, dia melayani permintaan orang. Nah, sekarang kalau kita sudah punya harta, kita berikutnya adalah mengelola dan mengembangkan harta. Cara-cara pengembangan harta itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling umum itu adalah dengan cara al-bai', jual beli. Sebenarnya dengan satu pintu ini saja itu sudah cukup kita ini. Jual beli itu dagang, dan yang bisa didagangkan itu banyak. Yang didagangkan itu bisa benda, dan jumlah benda itu banyak. Ada berapa jumlah benda yang bisa didagangkan, Pak? Ada 1.000? Ada 2.000? Dan masing-masing benda itu ada pedagangnya yang sifatnya kecil, asongan ya, sampai apa? Yang sifatnya apa? Ya, global ya. Jadi kalau jualan air saja misalnya begini, ada yang jualnya di warung-warung kecil, sampai ada yang jualannya. Dan orang jual air begini ada berapa macam ini mereknya? Pernah menghitung? Saya pernah menghitung itu ada 40 lebih merek.
Dan itu pasti bisa 100 lebih. Dan ada orang yang jualan hanya begini saja. Ada orang yang air isinya tapi dibotolin gitu ya. Ada yang digalonin gitu kan. Dan ada orang yang jualan hanya fokus di galon saja. Dan itu sudah bisa dapat duit, betul? Nah, persoalannya kita ini kan merasa sempit. Padahal kalau kita jual beli itu wah ribuan itu jenisnya, macamnya. Dan bisa kita organisir. Apalagi sekarang zaman sosial media kayak TikTok begitu ya. Saya melihat anak-anak kecil itu masih remaja-remaja TikTok itu jualan baju-baju second nih. Satu jam itu bisa 1.000 potong, 2.000 potong. Luar biasa. Nah seperti itu. Nah jadi ada yang dibolehkan. Nah itu cara-caranya Allah mengurus kita. Itu sudah menentukan dengan memberi petunjuk. Janganlah berjudi, janganlah riba, janganlah menipu. Menipu itu ada dua, yaitu menipu ghaben, ada menipu tadlis. Jadi kalau menipu ini bisa masuk kategori yang dari tidak punya menjadi punya. Seperti mencuri itu ya. Mencuri itu sebab kepemilikan yang dilarang. Menipu juga sebab kepemilikan dilarang, tapi menipu juga sebab pengembangan harta yang dilarang. Karena ada orang itu ketika punya uang 1 juta supaya bisa jadi 10 juta, dia mengembangbiakannya dengan cara menipu. Jualan itu dengan menipu harga. Dan juga menipu barang. Kalau menipu harga namanya ghaban al-fakhis. Kalau menipu barangnya namanya tadlis. Jadi barangnya itu sebenarnya sudah patah, tapi patahnya itu atau retaknya itu ditutupi dengan dicat ulang misalnya. Nah, itu menipu. Kemudian adalah penimbunan. Ada penimbunan. Kemudian ada lagi, ternyata kelewat di sini ada mematok harga. Nah, mematok harga. Mematok harga itu yang tidak boleh dilakukan oleh negara sebenarnya. Tidak boleh. Yang jadi pasar itu biarkan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu apa? Antara penawaran dan permintaan. Jadi ketika ditentukan barangnya, yang terjadi adalah ditentukan harganya, yang terjadi adalah bisa jadi yang rugi itu adalah konsumen, bisa jadi yang rugi adalah produsen. Tetapi pada saat yang sama tidak diperbolehkan adanya penimbunan, karena penimbunan ini juga merusak mekanisme pasar. Jadi barang itu ditimbun dalam rangka supaya apa? Supaya langka. Kalau sudah langka, kemudian dia memegang kendali kan? Seperti kemarin itu minyak goreng itu kan? Ada nggak barangnya itu? Ada itu. Tapi kok yang bertugas kok nggak pernah tahu itu di mana itu disembunyikan. Padahal pabrik lo jelas. Kalau punya kewenangan kan bisa nongkrongin itu di mana itu, truk-truknya lari kemana itu, ya nggak? Harusnya tahu itu. Harusnya tahu. Tapi kenapa terjadi berlarut-larut? Nah, penimbunan itu termasuk kejahatan. Di dalam Islam juga disebut sebagai kejahatan. Itu merusak mekanisme pasar. Ada orang-orang yang kaya itu caranya dengan apa? Merusak mekanisme pasar. Misalnya apa? Orang datang dari kampung membawa barangnya, nggak sampai di pasar dicegat. Itu juga nggak boleh. Tidak boleh. Tapi itu zaman dulu.
Kalau zaman sekarang kan sudah enak. Orang dari kampung sudah tahu harganya kan? Karena harganya itu kan online. Nah, kalau itu dicegat sebelum masuk pasar itu boleh. Itu seperti itu. Boleh. Karena pasar itu sebenarnya kan, sesungguhnya pasar itu apa sih definisinya? Bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu di mana sekarang, zaman sekarang ini? Hah? Di mana itu? Di mana saja kan sekarang ini? Wong saiki jarene orang luar itu pasar ilang kumandangi. Tapi ya tidak terlalu begitu ya, karena pasar tradisional juga masih tetap. Maksudnya mungkin hilang kumandangi mungkin seperti yang di minimarket itu kan, nggak usah rame-rame, pokoknya ambil barang sendiri terus dibawa kepada petugas stafnya itu, langsung dihitung aja. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di situnya Allah itu mengurusi kita. Makanya sebenarnya fikih muamalah yang dikatakan katanya rumit, ruwet, ya kalau belum tahu itu rumit, ruwet. Tapi kalau sudah tahu, itu indah sekali, Bro. Artinya adalah apa? Oh, ternyata sampai segitunya ya. Hal-hal yang kecil-kecil itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalau di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab mengatakan sopo sing dodol nang pasarku, di pasar kita itu harus menguasai ilmu fikih muamalah. Makanya kenapa di zaman dulu itu orang-orang Yahudi, orang-orang non-Islam kalau mau berjualan di pasarnya orang Muslim itu pasti harus dites dulu, ngerti enggak? Ya persis seperti zaman sekarang ini, di zaman kehidupan sekarang ini, yang kita itu kalau menghukumi dengan hukum-hukum pidana ya, KUHP yang sekarang ini mau ada rencana untuk ada rancangan undang-undangnya ya untuk dirubah. Itu akhirnya kita juga harus belajar, siapa pun harus belajar. Ya, ada yang namanya buku segini gede. Itu hanya untuk undang-undang terkait dengan properti saja. Nah, kalau pengen tidak salah langkah ya, itu harus belajar tentang hal itu. Karena kalau tidak, ya bisa dipermasalahkan. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai 8:30 ini ya. Barangkali ada pertanyaan, ada diskusi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengklarifikasi apa yang belum jelas. Monggo Pak Bu. Insya Allah kalau kita itu mengikuti cara-cara rambu-rambu Allah, itu akan barokah ya, akan barokah. Barokah itu bisa menimbulkan ketenangan ya, kenyamanan ya. Orang yang makan riba itu seperti kesetanan loh ya, seperti kesetanan. Jadi kayaknya dia itu kaya tapi sesungguhnya merasa kurang terus saja. Ada pengusaha itu, saya tidak sebutkan namanya, hebat dia ya, usahanya ada di mana-mana. Dia berusia 90 tahun itu masih kerja. Ditanya, Om, kenapa Om itu sudah usia segitu kok masih kerja aja dan termasuk kerja keras? Ya gimana, utang saya masih banyak. Dia bilang begitu. Makanya Bu, mengelola harta ya Bu ya, mengelola uang ya, dicukupkan. Caranya itu mudah kok, mudah. Saya beri bocoran ya. Ya. Kalau gajinya suami kita
itu katakanlah 100%, itu ada bagus 10, 20, 70. Udah pernah saya semakan di sini ya? Belum ya? Jadi prinsipnya begini, bayarlah dirimu sendiri lebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita itu sering lupa tidak membayar diri kita dulu. Membayar diri kita ini kita harus motong di awal. Ya, kita harus motong di awal. Motong di awal itu untuk apa? Yang pertama 10%. 10% ini dikumpulin aja. Kalau perlu jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat. Wis ono apa ya gak oleh kemecer. Ono sepeda model baru, mobil model baru gak oleh kemecer. Boleh-boleh nanti kalau ada barang yang murah, kok bagus, tanah dijual 1 hektar cuman 100 juta. Murah nggak itu? Murah. Ada nggak yang segitu? Hah? Ada? Ada, saya menemukan itu hari ini. Orang jual 2 hektar dijual cuma 200 juta. Konsultasi ke saya. Nah, jadi orang-orang yang sukses secara finansial itu Pak Bu adalah kalau orang pada umumnya itu beruntung, dia dapat untung ketika menjual. Tapi kalau orang-orang itu yang finansialnya sukses adalah untung ketika membeli. Ngerti maksudnya ya? Gimana maksudnya untung ketika membeli itu? Nemu. Gimana? Nah, harga di bawah pasar. Nah, yang 10% itu dibikin yang gitu. Nemu wong dodol omah murah tauku. Nemu wong dodol mobil, nemu tauku. Ada jamaah pengajian saya itu yang jualan mobil sering nemu harga-harga yang murah itu. Jadi akhirnya marginnya itu besar. Kalau orang umum dia itu untuk dapat untung menjual kan? Tapi kalau orang yang sukses finansial biasanya apa? Dia dapat untung ketika membeli. Nah, itu seperti itu. 10% ya untuk yang begitu-begitu tuh. Jadi kumpulkan. Ini kudu disiplin, masih duit titik kudu disisihno. Jadi bayarlah diri kita sendiri dulu untuk beli aset. Yang kedua Pak Bu, 20% itu untuk nek jek duwe utang, nyaur utang. Ya, nyaur utang. Jadi setiap bulan itu disisihkan 20% untuk nyaur utang. Ya, bismillah ya, nyaur utang. Jadi kemampuannya segitu nyaur utang. Terus kemudian nek utangnya wis entek, tetap disisihkan 10, 20, tetap harus 10, 20, 70 itu. 20%-nya itu adalah kalau sudah tidak punya utang, kan kita kan sudah nggak punya utang tapi masih punya simpanan yang 10% setiap bulan tadi itu. Nah, 20%-nya itu kalau sudah tidak punya utang tetap dipotong. Untuk apa? If something happen, jika sesuatu terjadi. Apa itu contohnya jika sesuatu terjadi? Sakit, kecelakaan, dirumahkan karena pandemi, ya kan begitu. Sampai berapa kita motong 20% ini berapa lama? Pokoknya intinya itu untuk persiapan jagan-jagan terjadi sesuatu itu bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan biaya hidup. Supaya umpama kalau dipecat menjadi pegawai dipecat cek iso ambekan 6 bulan. Tenang ya kalau begitu ya. Loh ini tapi ini butuh kedisiplinan loh masalah uang itu ya. Nah kalau sudah kok enggak pernah terjadi apa-apa, tetap sisihkan 20. Berarti kita kan sudah punya 10 yang terus dikumpulkan.
terus sudah yang 20% dia nyaur utang, wes gak duwe utang, 20% dikumpulkan lagi, punya jagan jika terjadi sesuatu, terus masih dikumpulkan lagi 20% dipotong. Untuk apa? Latihan bisnis. Latihan bisnis itu dolan. Katakanlah gampangnya begitu aja. Enak ya kalau karyawan itu panennya kan sebulan sekali. Kalau dodolan panennya kapan? Dalam? Bisa setiap hari, bisa nggak? Bisa setiap jam, bisa nggak? Bisa setiap menit, bisa nggak? Bisa setiap detik, bisa nggak? Oh bisa, itu toko-toko yang warna simbolnya merah, biru, hijau. Itu kan tiap detik itu ada, karena di mana-mana itu ada. Dan laporannya uangnya kan masuk gitu kan. Nah itu seperti itu. Latihan bisnis. Seorang muslim itu, nabinya orang Islam itu pedagang loh. Gini betul? Rasulullah pedagang enggak? Dan lamanya Rasulullah Muhammad menjadi pedagang itu lebih lama daripada menjadi nabi. Betul? Betul. Menjadi nabi itu 23 tahun. Ya, menjadi pedagang 25 tahun. Nah itu. Dan kalau 20% ini kita jadikan dagang rugi, nggak persoalan. Karena kita masih 10, punya 10%. Yang tadi nggak pernah kita ganggu gugat. Dan kita sudah tidak punya utang. Dan kita masih punya if something happen. Jadi 20% ini digunakan untuk sekolah. Ngerti nggak sekolah? Sekolah itu apa? Mesti dalam gedung yang magrong-magrong terus ada kurikulumnya seperti sekolah formal. Enggak. Kita ini bisa sekolah di kehidupan nyata. Namanya universitas kehidupan. Iya enggak? Universitas kehidupan itu kalau memberi pelajaran mandes loh Bu. Memandes kalau beri pelajaran itu. Sampai gak lali-lali belas sampai mati. Karena kalau sakit itu hebat itu sakitnya. Tidak akan pernah lupa. Nah itu. Jadi kalau rugi nggak persoalan. Karena kita masih punya. Itu adalah untuk sekolah. Nek dikasih untung sama Allah, alhamdulillah. Nek rugi, ya tetap alhamdulillah. Karena bayar sekolah itu. Itu bayar sekolah itu. Dan ini harus dialokasikan Bu. Pak, harus dialokasikan. Dan kita harus berani begitu, belajar membayar SPP-nya itu. Nah itu seperti itu. Selebihnya 70% habiskan. Caranya menghabiskan harus dialokasikan Bu. Ada alokasi harian. Untuk belanja makan itu berapa? Katakanlah. Saya kita ini barang-barang luaran ya. 1.000 rasanya gak apa-apa. Saya ini dicurhati sama istri saya. Ya 1.000 gak apa-apa saya. Nah katakanlah begitu. Ya kita ini harus menyesuaikan. Jangan besar pasak daripada cukupkan. Cukupkan. Nah manusia itu sebenarnya punya adaptasi yang besar. Punya adaptasi. Jadi nek gak mobil iki kok cek durung iso nek bendino nang kantor nggak mobil. Enggak motor. Ya. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu apa? Gaya hidup. Ya. Jangan bergaya di luar atau di atas kemampuan kita. Kita itu gaya hidup kita kalau bisa adalah di bawah kemampuan kita membayarnya. Kalau kita itu bisa membayar 5 juta sebulan untuk biaya hidup, gaya hidup kita kalau bisa adalah 4 juta 500 gitu. Kalau begitu insya Allah aman. Nah alokasikan Bu, kasih amplop tanggal 1 amplopnya podo, tanggal 2 tanggal 3. Masih ulane 30 dino, ulan Februari 28 dino, amplopnya tetap diisi 31. Jadi bendino diodosi siji-siji. Nah gitu nih.
Bendino diodosi sisi. Ojo ngono sih, nek tanggal 1 ojo ngono sih tanggal 5. Kalau itu yang terjadi nanti belum tanggal 10 sudah habis itu. Lah terus ada pengeluaran yang setahun. Setahun misalnya bayar pajak. Misalnya bayar kalau rumahnya masih kontrak itu harus di breakdown menjadi sehari. Kalau misalnya kontrak, kalau di sini kontrak berapa per tahun rata-rata? 15. Katakanlah di bawah 12 supaya mudah ya. 12 juta. Berarti sebulan berapa? 1 juta. Berarti satu hari berapa? 33.000 ya. 33.000. Berarti satu bulan berapa? 360.000. Itu harus dialokasikan, kudu dipotong. Itu perlu kedisiplinan ya. Kalau sudah begitu insya Allah cash flow-nya aman. Rata-rata orang itu bangkrut perusahaan karena apa? Kejeglong namanya cash flow. Sebenarnya orang itu profit, tapi duitnya nanti kok digawe gurung-gurung wis tuku lemah, tuku tanah, akhirnya gak iso gajian. Arep gajian kudu dodol tanah dhisik, gak iso langsung liquid cair. Kan bingung jadinya. Nah, Bu, itu namanya mengelola uang. Mengelola ini contoh mengelola harta. Dan kalau kita mau begini insya Allah aman, tenang. Insya Allah kita akan dapat yang namanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa nggak? Kalau tadi itu ada pengeluaran yang tidak terduga, if something happen kan, kita sudah siapkan. Kita juga harus menyiapkan yang namanya pendapatan yang tidak terduga. Bagaimana caranya menyiapkan untuk bisa mendapatkan pendapatan tak terduga? Menyiapkan diri kita untuk pantas mendapatkan perolehan yang tidak terduga-duga itu. Misalnya apa? Tambah belajar ya, tambah keterampilan ya. Dan untuk tambah belajar, tambah keterampilan tidak mesti harus bayar. Harus bayar? Nah, ini namanya kemampuan memperoleh sesuatu secara gratis. Saya ajarkan begini, saya ngajari bertahun-tahun ya, ini yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Banyak yang sukses. Seperti itu. Karena saya mata kuliahnya ada mata kuliah entrepreneur. Jadi mencari uang, mengembangkan uang, mendapatkan harta. Nah, tapi sebagai seorang muslim tentu rambu-rambunya Allah Subhanahu wa taala kita pakai. Dan kalau kita pakai, insya Allah kita ini aman. Tidak ada konflik di dalam hati kita. Kalau ada konflik itu tidak damai. Jadi definisi damai itu apa, Pak? Definisi damai. Damai itu apabila tidak ada konflik. Hati kita menjadi damai kalau tidak ada konflik antara pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Apa maneh esuk deli sore tempe, esuk maneh wis bosok. Nah, itu konflik itu. Menunjukkan bahwa pikirannya nggak sama dengan perasaannya, nggak sama dengan perkataannya, nggak sama dengan perbuatannya. Nah, orang-orang seperti itu biasanya gelisah hidupnya. Gelisah karena dia itu mendustai dirinya sendiri. Dusta terhadap pernyataannya, dusta terhadap pikirannya. Pikirannya mengatakan A tapi omongannya lo B. Itu namanya perkataannya mendustai pikirannya. Tenang nggak itu kira-kira? Nggak tenang itu. Nah, semakin berdusta, semakin ditanya, semakin menciptakan kedustaan baru. Itu akan semakin gelisah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam hari ini Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan. Al-Fatihah.